Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 3, masih dalam tema yang pertama, dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama, bersyukur atas keragaman. Kalian tahu ini makanan apa? Ini adalah es palu butung. Teks ini bisa kalian lihat dari buku tematik 1 halaman 112. Oke, kalian bisa baca dulu teksnya, boleh dari video, boleh dari buku. Video ini bisa kalian pause sebentar. Nah, dari bacaan tadi atau teks tadi, kita bisa menemukan informasi dari setiap paragraf. Informasi yang pertama dari paragraf 1, bahan utama makanan khas Kota Makassar es palu butung. Di paragraf kedua, kita bisa menemukan perbedaan es palu butung dengan es pisang ijo. Dan yang ketiga, harga es palu butung. Sekarang kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf. Paragraf pertama, gagasan pokoknya ialah Kota Makassar menjadi salah satu tujuan yang menarik. Itu kalimatnya di awal ya, di awal paragraf, berarti jenis paragraf ini adalah paragraf deduktif. Dan gagasan pendukungnya dari kalimat kedua sampai kalimat keenam. Jadi selain gagasan pokok, yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Mari kita lihat di paragraf kedua dan ketiga. Gagasan pokoknya untuk paragraf kedua, es palu butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari. Nah, boleh dilanjutkan atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Sedangkan gagasan pokok untuk paragraf ketiga, es palu butung mudah ditemukan di setiap sudut kota Makassar. Nah, selebihnya itu adalah gagasan pendukung. Untuk di paragraf kedua, yaitu kalimat kedua sampai ketiga. Dan paragraf ketiga, kalimat kedua sampai ketiga. Kalau tadi kita sudah membahas tentang es palu butung, makanan tradisional dari Kota Makassar, kita akan melihat kembali makanan-makanan tradisional Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya, kalau tidak salah 2 minggu lalu, kita sudah membahas bahwa Indonesia punya berbagai makanan atau kuliner yang sangat tradisional ya. Nah, kenapa Indonesia punya banyak sekali makanan khas tradisional? Masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan hasil bumi atau pertanian sebagai bahan pangan. Oleh sebab itu, Indonesia punya banyak kreasi-kreasi makanan tradisional. Nah, mari kita lihat olahan nasi khas dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi tidak hanya jajanan, masyarakat Indonesia juga punya banyak sekali olahan makanan tradisional yang berbahan dasar nasi. Mari kita lihat satu persatu. Nasi kapau. Nasi rames khas Nagari Kapau, Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau, gulai sayur nangka atau yang disebut cubadak, gulai tunjang atau urat kaki kerbau atau sapi, gulai cangcang atau tulang dan daging kerbau, dan gulai babek atau parwik kabau. Nah, gambarnya seperti ini. Makanan ini kurang lebih sama seperti nasi padang ya, karena dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada nasi kebuli. Nah, nasi ini dimasak bersama dengan kaldu daging kambing, susu kambing, serta minyak samin. Kemudian dihidangkan dengan daging kambing goreng serta terkadang ditaburi dengan irisan kurma atau kismis. Selanjutnya ada nasi liwet. Siapa yang pernah makan nasi liwet di sini? Ya, nasi liwet ini memiliki tekstur lebih lembut daripada nasi umumnya.
Rasanya gurih karena biasanya dipadukan dengan santan kental. Teksturnya yang lembut cocok untuk jadi menu sarapan. Selanjutnya ada nasi uduk. Nah, kalian semua pasti sudah familiar ya, sudah tahu atau mungkin sering makan nasi uduk. Ya, nasi uduk ini merupakan makanan khas Betawi. Cara pembuatannya, beras dipadukan dengan santan kelapa. Biasanya nasi ini dikonsumsi dengan tambahan lauk pauk lain. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya ada nasi jamblang. Ya, nasi jamblang ini ciri utamanya yaitu penggunaan daun jati sebagai pembungkusnya. Biasanya nasi jamblang ini dimakan secara prasmanan. Jadi nasinya itu dialaskan oleh daun yang lebar ini nih, namanya jamblang, daun jamblang. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi, energi bunyi, dan sumber bunyi. Nah, sekarang Miss ada sedikit wawasan tentang bunyi yang bisa kita baca bersama-sama. Tidak semua getaran dapat didengar manusia. Berdasarkan penelitian, pendengaran manusia normal berada pada frekuensi 20 getaran per detik hingga 20.000. Daerah frekuensi itu disebut audiosonik. Frekuensi di bawahnya disebut infrasonik, sedangkan daerah di atasnya disebut ultrasonik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing, laba-laba, dan jangkrik. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Kelelawar menggunakan frekuensi ini sebagai navigasi terbang di malam hari atau pada tempat yang gelap. Jadi, kelelawar tetap dapat terbang di tempat gelap dengan memanfaatkan ultrasonik tersebut. Bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk pemeriksaan kandungan USG atau ultrasonografi. Nah, mari kita lihat pembagiannya. Kalau 1 sampai 19 atau di bawah 20 itu disebut infrasonik. Sedangkan ini untuk yang normal ya, untuk manusia 20 sampai 20.000 disebut audiosonik dan di atas 20.000 disebut ultrasonik. Bunyi infrasonik ini tadi itu dapat didengar oleh jangkrik, laba-laba, dan anjing. Bunyi audiosonik itu adalah normalnya untuk manusia ya. Dan ultrasonik itu dapat didengar oleh paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. God bless you all.